Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Kondes Mendestar tentang hati dan jiwa? Masih bersama Kondes ya di sini. Kembali mengulas mengapa kamu susah move on dari dia. Sebetulnya video ini sudah dibikin, tetapi tadi ada yang nge-WA gini. Des bikin videonya berdasarkan sifat atau karakter seseorang, tapi dari hari Senin sampai Minggu ya, Des. Kebetulan tadi di video yang pertama Gondes membuatnya hanya sampai Senin sampai Kamis, dan ini adalah lanjutannya. Mengapa kamu susah move on dari dia? Ini request tapi untuk hari lahir mereka ya, untuk hari lahir gitu. Jadi kita lihat berdasarkan karakter atau watak seseorang berdasarkan hari lahir di mengapa kamu susah move on dari dia. Ini lanjutan ya. Oke. Masih bersama Gondes ya. Di sini sudah Gondes siapkan 3 file atau 3 pilihan di sini. Yang lahir di hari Jumat, Sabtu atau Minggu silahkan dipilih. Ya, si dia, si doi atau kamu silahkan dipilih, atau mantan ya silahkan dipilih. Dimulai dari sekarang. Nanti Gondes akan coba untuk memaknai daripada karakter sahabat yang lahir pada hari-hari ini yang kalian pilih sesuai dengan hari lahir kalian. Oke? Dimulai dari sekarang. Jangan lupa tetap fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang kamu pertanyakan di sini. Jangan lupa berdoa hanya kepada Sang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta, Sang Maha Sempurna ya. Akan diberikan jawaban yang terbaik untuk kamu semua sahabat aku. Silakan dipilih, dimulai dari sekarang. Oke, kita mulai untuk file yang pertama. Mengapa kamu susah move on dari dia? Di sini ada hari Jumat. Kita akan melihat karakter seseorang ya di sini. Kita akan maknai bagaimana sih karakter ya kamu yang hari Jumat. Kalau tidak resonan artinya ya mungkin karena ada pengaruh daripada jam lahir ataupun waktu lahir ya, seperti itu. Hari Jumat ya, ini elemen air ya. Sifat dasar air adalah tenang, menyejukkan tapi mampu menghanyutkan ya. Mereka yang lahir di hari Jumat cenderung mempunyai sifat yang tenang dan dingin. Mereka terlihat pemurung, selalu sedih dan sensitif. Meski begitu, mereka punya sifat yang bijaksana, lebih suka mengalah daripada harus bertikai ya. Orang yang bertipe air ini ya, yang lahir di hari Jumat adalah orang yang mempunyai yang mencintai ketenangan. Sifat air itu kan biasanya tenang ya, menyegarkan, tapi juga bisa menggulung dengan dahsyatnya seperti ombak, seperti itu. Hati-hati. Ya, itu hari Jumat ya, yang lahir di hari Jumat tuh karakternya seperti ini. Gondes akan menebar kartunya. Mengapa kamu susah move on dari dia? Ada Nine of Cup, ada Page of Cup, ada Queen of Wands, ada Queen of Pentacle, ada The Hermit. Sosok yang kamu cinta ini masih muda dari kamu ya, usianya. Kenapa kamu susah move on? Karena kalian saling mencintai. Tapi di dalam hubungan ini ada saling meragukan, jadi ngambang. Jadi kayak kamu tuh kayak dapet cinta, kamu dicintai sama dia gitu loh. Tapi dia sendiri tuh ragu dengan perasaan dia sendiri. Jadi kadang-kadang kamu tuh bingung gitu loh. Dia itu sayang sama kamu atau enggak gitu loh. Jadi kadang-kadang kamu tuh karena bimbang itu kamu ingin meninggalkan dia. Tapi nanti dia kasihan kalau ternyata dia itu memang benar-benar cinta, karena dia memberikan cinta sama kamu, tapi dia tuh kayak kadang-kadang tuh cuek gitu loh, cuek, kayak gak peduli gitu. Punya perasaan cinta tapi kayak gak peduli gitu. Terus dia tuh ya perhatian sama kamu, perhatian. Kalau nge-WA ya nge-WA ya, yang dibalas gitu. Tetapi kok ngerasa dia tuh nggak suka sama kamu gitu loh. Kamu tuh rasanya seperti itu. Sedang kamu tuh sayang banget sama dia. Tapi intinya ya pada dasarnya orang yang kamu tanyakan ini juga sayang sama kamu, juga cinta sama kamu gitu. Tetapi karena ada ego yang tinggi ya, dia susah untuk menyampaikan perasaannya yang sesungguhnya, dan kamu pun nggak mau kalau cuma digantung-gantung, atau kamu nggak ada kepastian, kamu nggak mau gitu. Jadi ya kalian tuh ngerasa saling mencintai, tetapi ya nggak jelas sih. Ya,
Sisi lain dia kadang-kadang terkadang pengen sendiri, kepengen nggak mau diganggu, pengen sendiri, seperti nggak butuh orang gitu, nggak butuh kamu gitu, kayak gitu. Ya, sosok ini seperti itu, sosok yang kamu tanyakan ini seperti itu. Egonya juga tinggi gitu, nggak nggak pernah memberikan sesuatu yang membuat kamu itu benar-benar tenang gitu. Tetapi dia memberikan cinta ke kamu, dia selalu bilang sayang sama kamu, selalu bilang cinta sama kamu, tetapi uh, dia menginginkan sendiri gitu, jadi cuek gitu kayak sama kamu tuh ya sebatas aja. Yang kamu mau tuh nggak pernah selalu dipenuhi nama dia, karena dia sepertinya dia itu menikmati hidup kesendiriannya, itu udah bahagia dengan kesendiriannya seperti itu. Yang membuat kamu sendiri juga sepertinya apaan sih ini gitu. Kamu sayang benar sama dia, dia juga sayang sama kamu, cuman nggak tahu kenapa seseorang ini nggak pernah totalitas kalau mencintai. Jadi terutama sama kamu tuh nggak totalitas memberikan hatinya itu untuk kamu, karena dia masih ragu-ragu, dan dia di sini ngerasa kamu tuh punya ego tinggi, dia juga punya ego tinggi. Akhirnya yang dia sampaikan itu terkadang ya membuat kamu tidak senang, tetapi terkadang baik gitu, kadang-kadang ya kelihatan banget sayangnya sama dia. Kalau mau ditinggalin gitu, dia sendiri gitu, dia ngerasa kamu itu berkhianat sama dia. Tetapi kalau giliran kamu mendekat, dia seolah-olah bilang kalau dia itu nggak mau diganggu dan ingin sendiri seperti itu. Jadi kamu itu sebetulnya, kamu kenapa susah move on ya? Ingat ya, move on itu bukan melupakan dia ya. Move on itu bukan melupakan, tetapi move on itu melanjutkan kehidupan ke depan. Dan di sini kamu stuck di sini karena kamu masih memikirkan dia, ya, karena di hubungan ini masih ragu-ragu gitu loh. Dianya itu kayak nggak ngasih benar-benar apa ya, untuk kamu tuh, aku tuh sayang, aku bertahan buat kamu gitu. Intinya dia tuh nggak mau berjuang sama kamu, tetapi dia tuh sayang sama kamu. Karena ternyata di balik semua itu dia tuh menikmati kesendiriannya, tetapi nggak mau lepas dari kamu. Itu yang selalu dia omong gitu. Dia katanya menikmati kesendiriannya, dia bahagia dengan kesendiriannya. Itu kan bentuk ego dia ya. Dan sedang kamu sendiri punya ego, mempunyai sebuah kemauan bicara jujur, kalau sayang ya sayang, kalau tidak ya tidak gitu. Yang di sini yang membuat kamu tuh belum bisa move on, belum bisa melanjutkan perjalanan ke depan, karena kamu mengkhawatirkan jangan-jangan kamu sudah meninggalkan dia, kamu sudah mengorbankan perasaan cintamu ke dia untuk mencari yang lain atau membuka hati dengan yang lain. Ternyata dia sayang sama kamu dan cinta sama kamu. Terus harus gimana, Des? Bukalah hati untuk yang lain. Nggak harus melupakan dia, nggak harus meninggalkan dia. Kamu tidak harus putus hubungan sama dia, tapi kamu boleh membuka hati yang lain. Tapi dia, Des, nanti akan secara waktu ini dia akan berhenti menjadi sendiri. Itu kapan? Nanti ada waktunya tersendiri ya. Oke, file pertama ya. Sekarang aku akan shuffle untuk pesan buat kamu. Jadi harus gimana, Des? Bukalah hati untuk yang lain. Tidak harus melupakan dia, tidak harus meninggalkan dia. Saat ini memang dia belum bisa memberikan kepastian, karena dia sendiri masih ragu terhadap perasaannya sendiri, dan dia masih menikmati kesendiriannya sendiri. Kesendiriannya, katanya dia bahagia. It's okay kalau kamu kasih waktu gitu. Tapi ingat, dia cinta sama kamu loh, dia sayang sama kamu. Tapi mungkin ada alasan tersendiri, mungkin karena dia belum mampu ya. Karena di sini ada ego kamu ya, ada ego, dan kamu menginginkan sebuah kepastian dalam pacaran. Bagi dia menjalin hubungan itu pasti ada endingnya. Kalau nggak ada tujuan, nggak mungkin gitu. Nah, dia makanya masih benar-benar belum siap, masih ingin sendiri gitu ya. Oke, sekarang aku akan shuffle pesan buat kamu. Oke, aku shuffle dulu. Aku cuma butuh satu kartu. Jumat ya.
1, 2, 3, 4, 5. Oke, aku ambil ini dibalikkan ke sini. Ada 52 ya, ada 52. Ini pesan buat kamu, file pertama. 52 ya, ini pesan buat kamu adalah dimaknai sebagai teman sejati akan mempengaruhi kamu, mungkin karena kesabarannya dan toleransinya ya. Ini merupakan tanda kelahiran, kalau yang akan ada kelahiran atau awal ya, atau awal seperti itu. Di waktunya kamu nanti akan ada seseorang membantu kamu untuk bisa melanjutkan kehidupan ke depannya ya, seperti itu. Ini untuk hubungan single parent, lacang-lacang ya, bukan untuk yang udah menikah. Oke, file 1. Mengapa kamu susah move on dari dia? Karena dia juga mencintai kamu, kamu mencintai dia, sedang dia masih ada perasaan sayang sama kamu, cuman karena dia belum siap ya, makanya kamu sarankan untuk buka hati untuk yang lain, tapi jangan melupakan dia. Suatu saat nanti kalau memang kalian diizinkan untuk bersatu, akan bersatu ya, seperti itu. Kasih peluang dia untuk menjadi dirinya sendiri dan menikmati hidupnya dalam kesendirian ya. Oke, usah baper, kamu nanti susah sendiri. Kenapa kamu menunggu seseorang yang memang benar-benar masih ragu-ragu sama kamu gitu, dan dia masih menjunjung egonya gitu ya. Buka hati buat yang lain dan cintailah dia, karena Allah semua serahkan pada Yang Maha Kuasa kalau memang kamu cinta sama dia, seperti itu ya. Oke, file 1 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. God bless you, Allah berkati. Amin. Kita lanjutkan ke file yang kedua ya, Sabtu. Karakter seseorang berdasarkan hari lah ya. Mengapa kamu susah move on dari dia? Kenapa? Coba kita akan lihat dulu ya, bagaimana sih karakter seseorang yang kelahiran hari Sabtu gitu ya. Sabtu ya, seseorang yang lahir hari Sabtu itu masuk ke elemen tanah atau bumi ya. Diam tapi mempunyai pengetahuan yang luas dan memiliki kecenderungan sifat yang suka bepergian, seperti ungkapan ingin rasanya menjelajahi bumi ya. Mereka ingin mengenali dirinya sendiri, mengelilingi penjuru tempat, memiliki jiwa petualang, ulet, tegar, dan tidak mudah menyerah. Karena apa? Menikmati kegagalan sebagai kesusahan yang tertunda. Orang yang lahir di hari Sabtu ternyata gemar memberontak, tapi baiknya ia sangat bertanggung jawab terhadap apapun yang dikerjakan, tidak mudah putus asa, optimis terhadap apapun yang dicita-citakan. Sabtu. Oke. Guys akan menebar kartunya ya. Mengapa kamu susah move on dari dia ya. File yang kedua. Ada Five of Pentacle, ada the Bull, ada the Chariot, ada Page of Wands, dan ada Ace of Cup. Kita bicara tentang dia dulu. Dia sangat sayang, sangat cinta, bahkan cintanya itu bukan cinta abal-abal, cinta karena Allah. Itu yang membuat kamu susah move on, satu ya. Tetapi di sini dia mengalami sebuah kesulitan. Itu awal dari segalanya. Kenapa hubungan ini harus masing-masing atau harus saling jeda gitu ya? Karena apa? Disinilah awal dia harus fokus pada pekerjaan, karena untuk perbaikan perekonomian kesulitan ya. Dan di saat itulah dia merasa ragu-ragu terhadap perasaan dia ke kamu. Tetapi tetap dari dasar hati yang paling dalam dia mencintai kamu karena Allah. Dan di sini kamu sisi lain tuh kamu susah move on karena dia tuh kesulitan dalam finansial. Kamu sayang dia. Tentunya kamu tidak akan lepas tangan untuk dia. Ya, tidak akan lepas tangan untuk ikut merasakan kesulitan dia, ya. Tetapi kenapa? Justru di sini dia membuat ragu-ragu dalam tindakannya untuk bersama kamu, karena dia harus fokus pada pekerjaannya. Seseorang mempertanyakan ini lebih ambisi ke pekerjaan, lebih fokus ke masa depan. Nah, walaupun dia mencintai kamu karena Allah, ya, dia akan menyerahkan segala urusan cinta ini kepada Allah. Yang membuat kamu susah move on, melanjutkan hidup baru. Kamu ingin menunggu ini karena kamu tidak mungkin meninggalkan dia dalam keadaan seperti ini.
karena dia nggak ada alasan untuk memutus kamu atau meninggalkan kamu, tetapi memang dia lagi fokus bekerja dan kamu akan setia untuk menunggunya karena sosok ini setia sama kamu ya. Dia tidak akan mencari yang lain, dia tetap setia seperti itu ya. Memang agak konyol orang ini, mungkin kalau kamu chat itu kayak nggak suka gitu, agak marah karena merasa terganggu karena dia lagi fokus pada finansialnya dan ada kesulitan yang benar-benar memang dia terpuruk dalam perekonomian seperti itu. Tetapi dia tidak akan pernah melepaskan kamu karena dia cinta, tapi semua cintanya itu diserahkan pada Sang Maha Kuasa. Nah, disinilah kamu susah move on. Dia orang baik, dia orang setia, orang tanggung jawab, tetapi dia kalau untuk masa depan dia memang sangat memprioritaskan, orangnya itu sangat jelimet gitu, memikirkan tentang masa depan kalau hidup sama kamu bagaimana. Dia tidak mau kamu bersama dia nggak bahagia gitu loh. Dia ingin orang yang dia cinta itu bahagia, makanya lebih baik dia mengambil sesi jeda gitu ya masing-masing gitu. Tetapi dalam dasar hatinya dia cinta banget sama kamu, sayang banget sama kamu, tapi cintanya itu karena Allah. Dia serahkan kamu, cintanya ke kamu itu pada Allah ya. Suatu saat, ada saatnya yang menurut dia itu seperti itu, suatu saat pasti akan dipertemukan seperti itu. Dan kalau sudah selesai masalah ini pun bisa jadi dia akan balik ke kamu, tetapi dia tidak menutup kalau misalkan kamu dengan yang lain ya sudahlah, artinya memang kalian tidak diizinkan untuk bersatu seperti itu. Setia dia saat ini, memang dia ragu-ragu, makanya ada namanya sesi saling masing-masing gitu ya, seperti itu. Jadi kalau kamu mau membuka hati yang lain pun dia tidak akan sakit hati karena dia menyadari keadaan dia yang lagi terpuruk dan memang harus fokus pada masa depan. Tapi aku susah move on. Jangan menutup hati kamu untuk yang lain ya. Saat ini coba kalau kamu menunggu dia tapi ternyata dia bukan jodoh kamu, is okay, dia cinta banget sama kamu karena Allah, tapi Allah nggak mengizinkan. Artinya seperti ini, kamu membuka hati dengan yang lain, tetapi kamu tetap meletakkan doa kamu pada Allah kalau memang kamu sayang sama dia. Insya Allah, karena doa sendiri adalah bisa merubah segala sesuatu menjadi lebih baik ya, seperti itu. File 2, jadi ini permasalahannya. Semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Tetap optimis ya. Kamu boleh nunggu dia juga setia, tetapi kamu tidak boleh menutup hati dengan yang lain dong. Nggak setia dong desaku, bukan nggak setia. Karena di sini dia sudah meletakkan cintanya kepada Tuhan. Kalau memang Allah mengizinkan ya nanti bersatu, tapi kalau tidak, artinya kalau kalian tidak bersatu artinya Allah nggak mengizinkan. Dia nggak apa-apa, ikhlas seperti itu ya. File 2, bonus akan shuffle untuk pesan buat kamu. Jadi aku harus buka hati buat siapapun, sekalipun kamu sudah punya pacar, kecuali kamu udah suami istri, kamu buka hati buat yang lain, no. Kondes melarang, sangat melarang. Kalau masih pacar ya kan, apalagi statusnya ini lagi masih jeda gitu, saling masing-masing, karena dia lagi fokus pada masa depan. Tapi masa depan itu kan untuk aku juga, Des. Iya, tetapi dia tidak bilang untuk kamu ya. Kalau kalian berjodoh dan dia ekonominya sudah bagus, dia akan datang ke kamu. Itu pun karena dia sudah serahkan ke Allah. Kalau jodoh, kalau dia sukses, kalau kalian nggak jodoh, nggak mungkin kan bersatu seperti itu. Nggak diizinkan sama Yang Maha Kuasa, nggak bersatu. Nah, makanya dia ikhlas. Kalaupun kamu buka-buka yang lain, untuk saat ini nggak apa-apa gitu. Tapi aku mau setia. Nah, itu sudah aku udah serahkan pada kalian. Karena apa? Yang ngerasa, yang ngejalani, yang punya perasaan adalah sahabat ya, bukan Gondes. Jadi Gondes nggak bisa menahan itu. Kalau kamu mau kasih kesempatan untuk bertahan sama dia ya 3 bulan gitu. Kalau 3 bulan nggak ada kemajuan, kenapa kamu selalu mengorbankan diri untuk sesuatu yang nggak jelas gitu. Dia itu nggak ngelepasin kamu. Dia nggak lepas dari harapan bisa bersama kamu gitu, nggak ngelepas harapan bisa berpisah sama kamu, tapi tetap berharap bisa bersama kamu. Tapi semua itu dia siarkan pada Sang Maha Kuasa. Kalau diizinkan nanti minta dipersatukan, kalau tidak ya dia nggak apa-apa. Nah, sekarang kamu bagaimana kalau dia seperti itu? Ya buka hati yang lain dong, ya enggak.
Iya, nggak ngelupain dia kok, tapi ini pilihan yang harus kamu pilih. Kamu mau standby nunggu dia, buang-buang waktu dong. Artinya kamu menunggu jodoh orang. Oke. Di sini pesan buat kamu ada 55 ya. Dari pesan alam semesta versi Kondes menggunakan domino cards. 55 ya dimaknai ya kan, ada kecenderungan kuat untuk perubahan. Dan perubahan ini akan membawa keberhasilan kamu. Mungkin akan pindah rumah atau pindah hati ya, seperti itu, menyenangkan ya. Yang menyenangkan. Kamu akan pindah ke yang lain, yang baru gitu, dan ini menyenangkan sekali nanti buat kamu. Ada kecenderungan ke situ. Dan bisa juga mendapatkan ide-ide baru. Anda kalau masalah finansial ya uang, akan mendapatkan uang yang dari ide-ide kamu sendiri. Seperti itu, bekerja keras menghasilkan, bisnis menghasilkan, seperti itu. Tapi intinya pesan daripada 55 ini adalah ada kecenderungan kamu untuk menuju ke kebahagiaan dengan yang baru, dengan hal-hal yang baru, seperti itu ya. Oke, file 2 semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Kalau ini tidak ada resonate buat kamu, jadikan ini sebagai pembelajaran bahwa kamu tidak harus menutup hati buat yang lain. Tetapi kalau tidak bermanfaat, jadikan ini sebagai hiburan saja. Oke, file 2, God bless you, Allah berkati, amin. Kita lanjutkan ke file yang ketiga, mengapa kamu susah move on dari dia ya. Yang lahir di hari Minggu ya. Kita akan maknai bagaimana sih karakter kamu. Ini bisa dijadikan antisipasi. Misalkan begini, kamu ada sifat sesuatu yang perlu diperbaikin, insya Allah, dan mengetahui karakter-karakter yang menurut hari lahir kalian, sahabat aku semua, ini kamu bisa merubah apa ya, atau memperbaiki. Kalau merubah tidak mungkin, memperbaiki yang harus diperbaiki, sifat-sifat yang harus diperbaiki, atau watak ya. Kalau watak itu memang sudah sulit sih ya, tapi paling tidak memperbaiki sedikit, atau ya lebih memperbaiki ya, intinya seperti itu. Minggu, pada dasarnya orang-orang yang terlahir di hari Minggu itu dikenal sebagai pribadi yang menyenangkan ya, bijaksana, sabar, dan selalu tampak ceria meski kadang sedang dirundung masalah. Mereka itu sangat positif dan memiliki harapan yang penuh pada apapun itu. Berbagai keberuntungan ya kerap kali menghampiri seseorang lahir pada hari Minggu. Namun kekurangan daripada orang yang lahir pada hari Minggu ialah jika salah dalam pergaulan akan membahayakan atau akan berbahaya. Karena apa? Mereka itu mudah terbawa pada perilaku buruk seperti itu ya kan. Kalau kita tahu kan, jadi kita bisa, oh iya benar, kita harus memperbaiki yang tidak bagus menjadi lebih baik gitu ya, yang tidak baik menjadi lebih baik. Mengapa kamu susah move on dari dia? Ada Four of Wands, ada King of Cup ya, ada Three Party terbalik ya, ada Nine of Pentacle, ada Ten of Pentacle, ada cinta, ada sayang, ada kelimpahan, ada kerinduan, tapi galau. Kenapa? Ini hubungan bukan hubungan triparti, bukan hubungan cinta segitiga, bukan. Bahkan kalian ada yang sebagian sudah menjanjikan untuk ke jenjang serius, yaitu pernikahan ya. Tetapi kenapa kamu susah move on? Ya ini karena kalian sudah pernah dijanjikan untuk menikah ya kan, bahagia, kamu udah ngebayangin seperti itu. Cinta kalian itu kemarin itu mekar, berkembang subur, tetapi tiba-tiba ada keputusan yang membuat dia galau, dan kalian harus
meninggalkan satu sama lain, bukan karena ada orang ketiga, tidak ada orang ketiga, tetapi cenderung ke keluarga ya. Ini ada campur tangan keluarga yang membuat kalian harus saling terpisah. Ada sebagian seperti itu, ada yang harus jeda, ada yang harus saling berjauhan seperti itu. Karena apa? Karena kalian sudah punya rencana untuk ke jenjang serius, yaitu sebuah pernikahan seperti itu. Bukan karena ada orang ketiga, tapi memang dari pihak keluarga kalian, entah dari dia entah dari kamu ya, yang belum bisa dibilang belum mengizinkan ya. Tapi kalian ada cinta yang besar, ada rindu yang besar ya. Kamu yakin suatu saat kan bakal dipersatukan, insya Allah dipersatukan. Karena di sini terlihat kalian akan dipersatukan. Kamu susah move on, kamu ingin melanjutkan hidup yang lain karena kamu kecewa di sini ya, galau. Dia juga galau loh ya. Terus aku harus gimana, Des? Untuk melanjutkan hidup itu tetap kan ya. Sedang dari di sini ada keluarga ya, entah dari kamu tadi yang di sini tuh belum ada tanda restu gitu ya. Ya udah, entah alasan mereka apa, tapi yang pasti kalian memang di sini terpisah ya. Tapi suatu saat nanti insya Allah, Gondes, bukan menjanjikan, tetapi dari tebaran kartu yang disampaikan di sini terbaca atau termaknai bahwa kalian bisa bersatu ya. Berarti aku nggak harus move on. Why not move on? Kalau kamu harus membuka hati dengan yang lain, nggak masalah. Karena kan belum tentu ada restu dari orang tua. Saat ini aja tidak direstuin, bagaimana dengan yang nanti gitu. Kamu boleh membuka hati dengan yang lain. Dia juga galuh kok. Dia sakit hati nggak, Nes? Insya Allah tidak. Ya, insya Allah tidak. Jadi kamu bisa membuka hati yang lain, minimal ya. Bukan untuk membandingkan, tapi membuka hati untuk mengantisipasi. Kita feminim ya, bisa kamu feminim. Itu butuh antisipasi ya. Feminim itu deadline lah, tahu nggak sih? Kita itu dikejar waktu. Buat apa menunggu sesuatu hal yang memang orang tua juga nggak menyetujui, dan memang kalian harus masing-masing ya. Tapi tidak harus cepat ya, memang prosesnya lama. Untuk membuka hati dengan yang lain itu ya lama. Gimana orang udah saling mencintai tiba-tiba harus terpisah gitu kan, lama. Tetapi kamu bisa kok ya. Maka cintai dia karena Allah, berdoalah selalu kepada Allah agar dibukakan hati orang tua kalian atau orang tua dia gitu. Bukalah hati kamu buat yang lain, lanjutkan kehidupan kamu ya. Gondes ngomong gampang, tidak. Gondes tidak ngomong gampang. Gondes juga bisa ngerasain. Kalau memang kalian ada di ranah ini ya, ngerasain bagaimana tersiksa dan terpukulnya kita di saat kita sudah saling mencintai, sudah punya rencana, tapi pihak entah kamu entah dia nggak bisa menerima. Tapi percayalah, di sini terlihat kalian akan dipersatukan, tapi entah kapan. Tidak harus menunggu, kamu nggak usah menunggu ya. Pelan-pelan, kalau kamu bisa membuka hati dengan yang lain, artinya dia memang bukan pasangan kamu, bukan jodoh kamu, atau belum diizinkan untuk bersatu saat ini. Jadi kita positif thinking aja sih, menjalani hidup ini positif thinking aja. Gak usah dibawa baper, gak usah dibawa sedih. Tapi bukan terlalu over ya, kamu terlalu over ceria juga itu nggak bagus. Serahkan cintamu pada Allah, permohonlah yang terbaik ya enggak. Oke. Tetap optimis, positive thinking ya. Pasrah pada Sama Kuasa boleh, tapi menyerah pada keadaan nggak boleh ya. Buka hati buat yang lain, belajar untuk mencintai orang lain ya, karena dia juga udah nggak bisa, karena udah sama-sama galau, sama-sama putus asa ya. Perlu proses, memang tidak secepat itu ya. Secara berkala lakukan untuk bisa membuka hati sama yang lain. Tidak harus hari ini setelah di reading Gondes, enggak. Oke, Velvet ya, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Kalau tidak resonat, jadikan ini pembelajaran buat kamu bahwa mencintai seseorang jangan berlebihan agar kamu tidak terluka hatinya, dan serahkan pada Sang Holik, Sama Kuasa, Sama Pencipta ya.
Oke, masih di Kondes Mendes, taruh tentang hati dan jiwa. Ya, ada kesalahan dalam milik Kondes Mendes, ada kebenaran mutlak milik sama sempurna. Kalau kalian ada di dana ini dan kurang detail, silahkan personal reading, karena ini ada general reading. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.